Ya, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Geo Insight. Kali ini kita akan membahas tentang RUU Minerba. RUU Minerba yang saat ini ramai dibicarakan karena sedang digodok di DPR di tengah pandemi COVID-19 ini. Bersama kita sudah ada Kabag Hukum Ditjen Minerba, Pak Sunindyo Suryo Herdadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Nurholis. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Pak, ini Selamat sore, Mbak Almira. Oh ya, kita Sorry, Pak. bersama Mbak Almira. Ya. Itu suaranya Mbak Almira ya, cewek sendiri pasti itu namanya Mira. Ya, Pak, kita coba diskusi dengan ini bahasan yang berat sebenarnya RUU Minerba, tapi coba kita diskusi supaya masyarakat umum, terutama geosaintis di kalangan anak milenial itu aware juga dengan adanya RUU Minerba ini, Pak. Di Minerba kan Pak Bambang Gatot udah pensiun ya, Pak ya? Ya, per 1 Mei ya, selesai pernah tugas beliau sebagai dirjen. Nah, ini tapi sebagai ya dia tetap menyumbangkan pikiran dan sumbangsih pemikiran lah untuk semuanya gitu. Komitmen beliau seperti itu. Oke. Ini ngaruh nggak Pak ke pembahasan RUU, Pak? Dengan apanya? Ini kan lagi dibahas RUU, Pak Gatotnya pensiun gitu. Ini ngaruh nggak sih ke pembahasan RUU Minerbanya ini? Dengan nggak ada seorang dirjen gitu. Panggilannya Mas Nurholis ya? Iya. Ya, gini Mas Nur. Jadi kan sebenarnya RUU itu merupakan RUU carryover ya. Carryover, jadi disusun udah sejak cukup lama. Cuma memang terakhir kemarin tahun lalu, bulan September kalau nggak salah, itu tuh karena ini merupakan inisiatif DPR, jadi memang yang memutuskan untuk lanjut atau tidak ini DPR gitu. Itu kenapa sekarang ini tetap mereka bahas. Nah, pemerintah selaku mitra terus ikut sebagai counterpart, jadi ikut dalam pembahasan tersebut gitu. Oke, baik Pak. Jadi Pak Gatot sendiri walaupun pensiun, beliau masih berkomitmen untuk membantu di Minerba, Pak ya? Betul. Iya. Oke, Mira, boleh silakan pertanyaannya. Yang kita bikin santai, Mira, itunya pertanyaannya jangan yang panjang-panjang. Ini Pak, tentang urgensi dari RUU Minerba sendiri nih Pak. Kan seperti yang diketahui nih Pak, kalau penyusunan RUU Minerba itu udah dimulai dari tahun 2015 nih sama DPR juga. Nah, dan itu masuk ke dalam prolegnas prioritas. Bisa dijelasin nggak sih Pak, kenapa industri minerba di Indonesia ini butuh UU Minerba yang baru, Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, ini kan audiens kita kan geologis nih kebanyakan nih kan. Iya, kalau geologis itu kan kebanyakan memang bekerja di hulu dalam suatu kegiatan industri ekstraktif dari hulu ke hilir, itu kan kita di bagian hulunya nih kan. Sedangkan hilirnya nanti adalah bagaimana ketika suatu komoditas dinyatakan ekonomis sehingga itu bisa dideliver sampai kepada end user gitu ya. Itu secara mata rantai atau bisnis proses. Nah, kalau ditanya kenapa menjadi urgensi untuk diperbaiki, begini. Jadi dulu setelah Indonesia merdeka itu pertama kali undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam itu adalah Undang-Undang 11 tahun 67 ya. Itu mengatur ketentuan pokok. Waktu itu orang nggak ada yang ngelirik itu sumber daya alam. Karena apa? Karena memang resikonya itu kan besar. Ya kan? Udah keluar uang, belum tentu berhasil. Dulu belum ada yang mau. Makanya ketika Undang-Undang PMA itu terbit di tahun yang sama kalau nggak salah, terbitlah Undang-Undang 11 tahun 67 itu tentang ketentuan pokok pertambangan yang berisikan tentang ketentuan pokok pengaturan apabila investor itu ingin berkegiatan di industri ekstraktif, khususnya di pertambangan mineral dan batu bara. Makanya terbitlah kontrak-kontrak waktu itu. Nah, kenapa waktu itu memang banyak asing yang masuk? Karena memang kita waktu itu belum punya resources secara finansial ya untuk melakukan pengembangan sumber daya alam gitu. Makanya waktu itu
kenapa dulu ada kontrak-kontrak yang panjang itu 30 tahun plus perpanjangan itu memang waktu itu konsep daripada kegiatan pengusahanya memang seperti itu. Ada kontrak dan ada kuasa pertambangan di Undang-Undang 11. Nah, kalau dikaitkannya sampai sekarang, ketika Undang-Undang 1167 itu digantikan oleh Undang-Undang 4 2009, itu Undang-Undang 4 2009 itu waktu itu sedang era otonomi daerah. Jadi gimana kegiatan pengelolaan pertambangan mineral batu bara itu sampai ke level kabupaten ikut melakukan memiliki kewenangan yang sama gitu loh. Itu kenapa konsepnya di Undang-Undang 4 2009 itu. Nah, setelah Undang-Undang 4 2009 berjalan, otonomi daerah itu kan diawali tahun 2000-an ya. Kalau nggak pasca reformasi itu langsung otonomi daerah itu masih pakai Undang-Undang 11 sampai 2009. 2009 terbilang Undang-Undang 4. Nah, setelah Undang-Undang 4 berjalan, di tahun 2014 itu keluar Undang-Undang 23 2014 yang mengatur bahwa kewenangan itu berada di provinsi. Makanya itu salah satu poin yang ada di 13 isu yang disebutkan tadi yang akan disesuaikan, yaitu terkait dengan kewenangan. Jadi ketika Undang-Undang 23 terbit, ternyata Undang-Undang 4 ini perlu penyesuaian supaya orang nggak bingung, gitu loh. Bahwa terkait kegiatan pengelolaan pertambangan mineral batu bara ini tanggung jawabnya ada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Makanya itu perlu disesuaikan. Gitu. Kalau ditanya, ini salah satunya dari 13 isu. Mungkin teman-teman udah pada baca atau udah pada lihat di diskusi publik yang lain, ada 13 isu itu memang salah satunya terkait kewenangan. Gitu, gitu Mbak Mira. Oh, oke. Terus Pak, kira-kira tujuan besarnya kan berarti tadi itu kan buat mengubah biar lebih sesuai gitu ya Pak, berarti buat kewenangannya. Nah, untuk pembahasan URU ini kan sampai 5 tahun nih Pak. Nah, apakah Bapak yakin itu akan rampung di tahun ini? Karena juga apabila dilihat dari itu kan harus disinkronkan juga dengan RUU Cipta Kerja ya Pak, yang itu masih pembahasannya masih ramai diperbincangkan gitu Pak. Ya. Kira-kira itu rampungnya gimana? Kalau soal rampung-merampung, jadi saya jelaskan lagi bahwa ini adalah fully undang-undang yang diinisiatif oleh DPR. Jadi nanti rampung atau tidak rampungnya kita tidak bisa menentukan, karena itu DPR. DPR itu kan wakil dari Mbak Mira dan Mas Nurkolis juga kan, gitu. Asal benar gitu. Jadi kita serahkan ke mereka. Pemerintah juga nggak bisa berinisiatif. Lagi pula undang-undang itu kan memang produk legislasi gitu loh. Pemerintah tidak bisa mengeluarkan undang-undang gitu loh. Memang 10 itu ada di DPR gitu. Dalam proses legislasi itu memang akhirnya itu akan diputus oleh di DPR. Gitu. Apabila ditanya tadi apakah selesai atau enggaknya, memang ini ya fully inisiatif DPR, jadi mereka yang akan melaksanakan kegiatan proses dari pengesahan undang-undang itu. Jadi mereka ada istilah pembahasan tingkat 1, tingkat 2 sampai ke uji publik, nanti baru dibawa ke paripurna gitu. Saya nggak terlalu paham ya itu ya, prosedurnya itu di DPR yang lebih itu. Nah, terkait sama RUU CK itu kan bukan wacananya ya, mungkin konsepnya itu belum lama dan yang diatur pun banyak klaster gitu. Memang undang-undang mineral salah satu yang mungkin ada bersinggungan sama RUU CK. Nah, apabila nanti di fitur-fitur di undang-undang itu perlu penyesuaian, ya pasti akan disesuaikan sama RUU CK. Gitu. Oke. Tapi kalau saya ingin tanya balik nih sebenarnya ke audiens dari podcast ini ya. Ini kan geologi ini kan nggak tahu deh, masalah regulasi kayaknya kurang menarik atau gimana ya. Bener nggak ini kalau pandangan saya? Soalnya saya sendiri ngelihat mungkin dulu dengan antusiasme kita belajar disiplin ilmu gitu, regulasi ini kan bukan menjadi suatu yang kurikulum utama gitu loh. Tapi ternyata kalau geologis itu bisa memahami aturan main, terus kemudian memahami prospek-prospek atau peluang yang ada di ke depan, wah itu cakep banget. Artinya dia sebagai geologis itu sebagai disiplin ilmunya untuk dapat, terus pengembangan dirinya dapat. Itu akan dicari orang itu yang punya kemampuan kayak gitu. Iya, Mbak. Makanya kenapa kita juga ngebahas ini ya Mas sekarang, biar milenial tuh juga lebih aware tentang hal ini gitu loh. Ya. Gitu Pak. Kalau menurut saya itu
saya kurang memahami milenial seperti apa ya, karena saya mungkin kolonial. Cuma paling jelas begini, kalau kita disiplin ilmu tuh mungkin akan tetap sama ya, cuma teknologi yang akan mempermudahnya gitu ya. Jadi begini maksud saya, mungkin saat ini suatu prospek sumber daya atau cadangan gitu, pembatasnya adalah setelah kita hitung keterdapatannya itu tidak menarik, karena memang teknologinya belum ada. Contohnya mungkin di masalah oil and gas ya, di masalah migas gitu ya, itu mungkin dengan teknologi IOR ke depan mungkin lain lagi ceritanya gitu loh. Kalau saat ini bisa dibilang nggak ekonomis, tapi ke depan bisa jadi ekonomis dengan teknologi lain gitu, atau mungkin dengan teknologi yang berkembang gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman geologis itu perlu lebih membuka diri ya, jangan hanya merasa terlalu terlalu yakin sama prinsip-prinsipnya. Ya boleh yakin boleh, cuma maksudnya harus membuka diri terhadap segala sesuatu disiplin ilmu lah yang bisa mendukung pengembangan dirinya gitu. Kalau menurut saya itu. Ya, setuju Pak. Jadi agak pengamat konteks kita nih, tapi nggak apa-apa lah. Karena saya sendiri dulu termasuk orang yang nol sama sekali, saya nggak paham regulasi gitu loh. Tapi setelah dijeblosin ke baca pasal per pasal undang-undang, akhirnya saya melihat bahwa ternyata ini penting juga buat pengayaan diri kita gitu loh. Kalau namanya geologis, strike and dip itu sampai kapanpun akan tetap sama kan ilmunya kan, nggak akan berubah kan gitu. Yang merubah adalah bagaimana kita cara mengembangkan itu menjadi suatu suatu keahlian kita yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Gitu. Berat nggak saya ngomong nih? Kayaknya pada bengong semua. Enggak, benar Pak. Bisa ditangkap dengan baik Pak. Iya. Contohnya itu alumnisnya Mbak Almira tuh, Bu Dwi Korita, itu kan sekarang kan ahli cuaca kan? Iya. Ya kan? Nah, padahal dia basicnya mungkin baca outcrop dan lain-lain gitu. Hal-hal seperti itu kan bagian dari pengembangan diri kan? Iya. Gitu. Buktinya Mas Nurholis ini udah kayak wartawan aja saya lihat ini kan. Pengembangan diri. Oke, kembali ke topik tadi. Tadi mana ya topiknya ya? Ya, jadi sebenarnya ini menarik ke milenial juga Pak, karena pembahasan RUU Minerba ini yang ditunggu adalah sekarang kan lapangan pekerjaan bagi geoscientist kan sangat berkurang ya Pak ya. Nah, yang ditunggu dari RUU Minerba ini bisa nggak sih ketika itu menarik investor, kemudian apakah lapangan kerja sendiri buat geoscientist itu akan terbuka besar lagi gitu? Karena kita tahu yang di bagian oil and gas itu kalau mau masuk ke oil and gas sekarang udah susah gitu, udah mungkin harapannya 0,1% Pak, tapi di sisi Minerba ini masih terbuka gitu. Ya, gini Mas Nurholis, justru malah konsep daripada RUU ini ada salah satu yang memang kita anggap bisa mendukung geologis. Kalau baca dari 13 itu tuh ada istilah penguatan konsep wilayah pertambangan kan. Sebenarnya konsep wilayah pertambangan itu adalah membuka limitasi terhadap tadinya itu mungkin sumber daya itu dibatasi oleh tata ruang gitu loh. Dengan konsep wilayah hukum pertambangan ini dari Sabang sampai Merauke, lautan maupun daratan itu bisa menjadi objek yang dipetakan sumber dayanya gitu loh. Jadi tidak hanya mengikuti tata ruang. Kalau dalam kegiatan ekstraktif ya mengikuti tata ruang, tapi paling tidak kita sebagai geologis itu harus punya fungsi itu tadi, memetakan memang dari Sabang sampai Merauke, dari yang utara apa namanya? Yang Manado itu. Pokoknya sampai Rote gitu kan. Nah, itu. Jadi harusnya tuh kita punya kemampuan untuk memetakan semua gitu loh. Intinya itu. Nah, terus yang kedua, dalam konsep RUU yang baru ini, kalau mungkin Mbak Mira dan Mas Nur juga pendengar podcast ini pernah dengar ya, di tahun 98 gitu, ada booming mineral waktu itu. Jadi bagaimana perusahaan itu pada datang ke Indonesia, ada filmnya juga kalau nggak salah waktu itu ya.
itu sebenarnya booming itu adalah kita ketahui bahwa memang ada perusahaan-perusahaan yang spesialisasinya itu mencari prospektus. Udah pernah dengar belum perusahaan itu? Contohnya kayak Rio Tinto, Newcrest Iya, gitu kan. Mereka kan Pak. memang spesialisasi investasi yang beresiko gitu loh, yaitu eksplorasi. Nah, kalau konsep undang-undang yang lalu memang mungkin belum mengatur gitu loh. Tapi konsep ini membuka bagi junior company, istilahnya junior company itu perusahaan prospektus yang masuk, kemudian melakukan kegiatan eksplorasi. Kalau dia gagal, dia nggak akan lanjutkan itu ke operasi produksi. Tapi kalau dia sukses menemukan cadangan, dia akan alihkan prospektus tadi ke perusahaan yang memang spesialis di downstream. Gitu. Udah banyak contoh di Indonesia itu. Udah banyak contoh. Newmont misalnya. Newmont itu yang dulu itu kan ada yang di Sumatera, yang emas yang di Sumatera, terus kemudian yang di Bolang Mongondo, itu. Kemudian ada di Minahasa, ada di Batu Hijau. Tapi setelah dia menemukan prospek, itu bisa dia alihkan ke orang lain. Nah, kalau konsep undang-undang dulu itu pengalihan izin nggak boleh. Yang sekarang itu dimungkinkan, gitu, dimungkinkan. Jadi perusahaan prospektus itu, perusahaan yang punya modal, punya skill kemampuan eksplorasi, itu dia ikut dalam lelang wilayah nanti kan konsepnya lelang semua tuh untuk logam dan batu bara memperoleh itu apa? Kalau sama dengan itulah oil and gas lah. Jadi kita ada proses lelangnya, tapi khusus logam dan batu bara ya. Nah itu apabila dia menang, dia melakukan eksplorasi dan dia menemukan prospek, kemudian dia dia kemas dalam suatu mungkin visibility study yang bisa dia tawarkan ke pihak lain. Nah, ketika setuju, dia mungkin dapat gain juga dong dari resiko yang dia investasikan, dia mendapat margin keuntungan dari perusahaan yang mengambil alih. Nah, memang perusahaan yang mengambil alih itu memang spesial di bidang melanjutkan ekstraktif industri gitu loh, sampai ke end user. Kalau memang dia perusahaan mineral logam misalnya, emas gitu, ya dia sampai ke emas batangan gitu loh, precious metal gitu. Jadi implikasinya adalah ketika tumbuh perusahaan-perusahaan junior company itu otomatis banyak geologis yang di-hire gitu. Nah, itu dan Pak itu yang ya. Ada di undang-undang baru. Oke. Baik Gitu, Pak, Mas itu Nur. ya, itu berarti kabar baik juga buat para geoscientist ya Pak ya, untuk nanti bakal Ya, tercipta saya kan juga pikir kerja. buat ini generasi selanjutnya kan. Ya, ya. Begitu. Ya, Pak, kita Karena balik kalau ke Mas Nurholis sama Mbak Kira udah pernah keliling Indonesia belum? Saya Belum saya, Pak. paling ujung timur di ND, Pak. ND, oke. Terus ujung barat? Ujung barat di Pekanbaru, Jambi, Pekanbaru, Lampung. Belum sampai Sabang ya? Sabang belum? Ya. Belum. Insya Allah nanti bisa lah. Kalau geologis harusnya bisa keliling lah. Amin. Tapi paling enggak, kalau lihat dari keliling Indonesia itu, waduh, kita tuh bersyukur loh. Bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Ternyata Indonesia itu luar biasa. Belum lagi yang resources kita yang di ini, yang di apa namanya laut, banyak juga itu. Ya sekarang contohnya yang jalan kan kayak misalnya Timah, dredging mereka di offshore, itu kan apa namanya? Sebenarnya juga ada beberapa potensi yang di bawah laut itu banyak. Batu bara pun ada di Kalimantan yang di selat itu. Cuma memang kita harus perhatikan aspek lingkungannya, apakah mengganggu ekosistem atau lain-lain. Nah itu harus kita pertimbangkan ke depannya. Seperti itu. Yep. Jadi kalau bicara prospek, Indonesia ini luar biasa. Bersyukur sekali lah yang sekolah di jurusan teknik geologi itu, karena kita bisa apa namanya ya melihat inilah. Resource-nya besar ya Pak ya, sumber dayanya besar. Resource-nya besar banget gitu. Oke, gitu. Pak, gitu, balik ke ya pembahasan RUU Minerba tadi Pak, kan ada 13 poin pokok ya. Salah satunya itu kewajiban buat para pemegang IUP itu kan ada melakukan eksplorasi, kemudian sekarang ada menyediakan dana ketahanan cadangan, terus reklamasi harus. Nah, itu sebenarnya buat investor itu apakah hal yang menarik atau wah kerjaan tambah banyak nih gitu Pak? Yang ketahanan cadangan? Yang poin-poin itu Pak, jadi kan mereka harus reklamasi, harus eksplorasi, harus ngasih dana
ketahanan gitu. Buat investor itu tuh kalau hal yang menarik. Kalau reklamasi itu kan nanti ketika dia sudah nambang. Jadi kalau waktu eksplorasi dia nggak wajib melakukan reklamasi. Tapi kalau ketahanan cadangan itu nanti ketika, jadi begini, ketahanan cadangan itu memang bagian dari keinginan pemerintah untuk memajukan eksplorasi. Gitu. Artinya apa? Artinya nanti ketika dia sudah berproduksi, menghasilkan sesuatu gitu, marginnya itu diambil untuk diinvestasikan kembali ke eksplorasi. Jadi data yang didapat semakin banyak. Konsepnya seperti itu. Oh, jadi konsepnya dana seperti yang itu ya. didedikasikan dari keuntungan dia untuk direinvest lagi untuk mencari potensi baru gitu loh, prospek baru. Oke, Gitu. artinya kan sebenarnya Indonesia ini ketergantungan sama batu bara nih Pak, kan masih sangat bergantung sama batu bara banget nih. Berarti kalau dia nanti dana cadangan tadi untuk eksplorasi terus, berarti akan semakin banyak wilayah di Indonesia yang dieksplorasi ya. Ya, tapi konsepnya itu, seperti itu. Apakah Indonesia nggak mengarahnya ke energi yang bersih Pak nantinya, misalkan ke geothermal dan lain-lain gitu? Ya, itu juga berpeluang. Artinya begini, kan kalau dalam kebijakan energi itu Indonesia itu punya suatu roadmap ya, roadmap. Artinya dia mengembangkan roadmap atau blueprint lah. Dia mau mengembangkan energi energi barunya tuh di tahun berapa dan batu bara itu masuk sampai posisi berapa. Memang benar, harusnya tuh energi fosil tuh ke depan sudah mulai tergantikan oleh energi baru atau terbarukan. Itu benar. Memang kita harus mulai shifting. Tapi kan batu bara ini sebenarnya bisa kita beri nilai tambah lebih. Contohnya apa? Contohnya mungkin sebagai substitusi bahan bakar cair nanti ke depan. Karena batu bara itu kalau di luar negeri itu sudah banyak teknologinya. Gitu loh. Jadi tidak hanya dibakar langsung. Batu bara bisa digasifikasi, bisa dicairkan gitu kan, likuifaksi. Nah, masalahnya sekarang adalah roadmap pemerintah itu masih menggunakan PLTU yang digunakan untuk memperkecil rasio elektrifikasi gitu loh. Jadi supaya artinya saat ini memang kebijakannya mengejar shortage kekurangan listrik itu dengan PLTU gitu. Ke depan nanti pasti pemerintah sudah memikirkan bahwa karena memang saat ini mungkin batu bara yang lebih reliable ya gitu. Lebih reliable artinya lebih murah dari sisi ongkos pembangkitannya gitu. Oke. Tapi ke depan perlu. Kalau dari sisi investor sih Pak, yang menarik apa sih buat invest di Indonesia gitu dengan adanya perubahan RUU ini? Hal-hal yang menarik buat investor untuk menginvestkan dananya? Kalau saat ini dengan kondisi undang-undang yang sekarang ini, investor lebih mendapat kepastian. Karena kan di undang-undang baru ini diatur bahwa dia akan mendapatkan jangka waktu operasi sekian tahun, gitu ya. Setelah di sekian tahun itu juga pemerintah nanti akan melihat rencana penjualannya kemana, gitu kan. Nah, terus juga ke depan juga dia akan selain itu ketika dia melakukan ikut lelang itu sekarang ini lebih pasti ketimbang dulu gitu loh. Kalau dia melakukan lelang itu sekarang data itu lebih terkumpul, lebih yakinlah bahwa yang dilelang itu memiliki nilai ekonomis gitu prospeknya. Oke, Pak. Satu lagi Pak terkait yang itu 13 poin itu kan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 itu kan pasal 45. Serius banget ya ada masalahnya. Ini kalau mineral lain yang terambil itu. Saya udah ngalih balik ke pasal lagi. Nah ini ada poin penting ini Pak soalnya. Apa itu pasal 45? Mineral lain yang tergali itu Pak dalam masa eksplorasi nggak kena royalti itu Pak. Kan ditambang kan nggak bisa cuma misal nikel cuma nikel gitu. Nanti kan ada mineral lain yang bisa ikut juga. Itu nggak dihitung apa gimana Pak? Enggak, itu salah Mas, persepsi itu. Saya luruskan di sini justru. Jadi begini, mineral ikutan jadi begini, konsep royalti itu agak berbeda dengan jenis batuannya.
Jadi begini, ada royalti yang dibayar di sesudah pengolahannya, sesudah pengolahan dan pemurniannya gitu. Ada yang memang dibayar di biji gitu. Otomatis pasti yang di biji ini akan lebih tinggi daripada yang di yang di hilir. Nangkep nggak, Mas? Jadi kalau di biji itu kan dia effortnya belum terlalu banyak, effortnya si penambang kan belum terlalu banyak, dan yang didapatkan pun mungkin persentasenya masih banyak pengotornya. Pengotor itulah tadinya, misalnya begini, dia nambang apa ya? Nambang apa, Mas, contohnya? Nambang inilah contohnya misalnya nambang tembaga lah. Tembaga itu pasti ada kandungan pengotornya, mungkin dia ada AU-nya gitu ya. Nah, kalau dalam konsep yang sekarang, ya harus dibayar semua gitu. Karena kalau cuma biji tembaga ya, biji tembaga sekian persen, pasti dia berhitung dengan harga nilai jualnya dong, gitu. Tapi kalau misalnya biji itu sudah diolah, sudah dipisahkan antara berapa persen CU dan berapa persen AU-nya, itu harus dibayar semua, Mas, terpisah. Karena dua-dua ini mempunyai nilai ekonomi, gitu. Kalau dulu kita bayar biji, ya pasti banyak yang loss. Karena memang kemampuan kita seperti itu, tapi sekarang ini enggak. Sekarang ini yang di konsep PNBP kita sekarang, royalti itu dihitung memang betul-betul fokus. Memperkecil adanya kehilangan unsur-unsur yang bernilai ekonomis yang lepas, gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya, jadi kalau sekarang dihitung CU-nya berapa, AU-nya berapa, itu harus dibayar semua. Karena ada hitungannya. Ya, gitu. Itu tadi Pak, pertanyaan yang penting. Cerita sedikit. Ini yang membedakan kita sama negara-negara federal lain seperti Australia atau Amerika. Mereka tidak mengenal royalti, gitu. Karena negara federal itu kepemilikan tanah absolut. Mereka mengenakan apa pajak. Makanya di luar sana yang itu mining tax yang digedein, gitu. Waktu saya belajar di Australia itu tiap negara bagian punya undang-undang sendiri-sendiri, gitu loh. Tapi pada prinsipnya sama. Mining tax yang mereka jadi mereka ada progresifnya gitu loh. Mereka tidak mengenal royalti karena di sana itu orang punya tanah, hak private tanah itu, apa yang ditemukan di tanah itu jadi milik dia. Jadi federal state itu hanya mengenakan pajak gitu loh. Itu yang membedakan kita sama mereka. Kalau kita pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, hafal nggak, Mas, pasal 33? Ayat 3. Bumi, air, dan Violet. Kayak negara lainnya adalah milik negara. Dikuasai negara. Dikuasai negara. Iya. Ya bolehlah biar nginget kan gitu. Ya, Pak. Serius banget sih. Oke, Pak. Sekarang Mira mau nanya dari sisi lingkungannya nih, Pak. Iya, dari sisi lingkungannya nih, Pak. Kan di RUU kan dibahas kalau misalnya itu luas maksimalnya untuk WPR tuh kan sekarang jadi 100 hektar ya, Pak. Sama kedalamannya jadi maksimalnya 100 meter nih. Dari yang tadinya 25 hektar dan 25 meter, Pak. Nah, apa yang mendasari hal tersebut? Dan khawatir nggak sih, Pak, nanti malah potensi daya rusak lingkungannya tuh malah semakin tinggi gitu. Jadi kayak skala korporasi pada akhirnya gitu, Pak. Dari aspek lingkungan. Gini, jadi konsep ini IPR kan ya? Pertambangan rakyat ya? Iya. Sebenarnya pertambangan rakyat itu kan dulu konsepnya memang untuk benar-benar rakyat yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya. Tapi setelah sekarang nih era milenial ini, itu udah nggak ada lagi deh kayaknya rakyat yang betul-betul nambang seperti itu. Makanya untuk menggugah kesadaran mereka akan safety, akan environment, itu digedein. Supaya apa? Kerusakan ini tidak sporadis mereka tinggalkan. Jadi nanti ketika mereka diberikan, itu kan tanggung jawabnya ada di provinsi untuk pengelolaan lingkungan saat ini ya. Makanya itu sama-sama ikut mengawasi. Yang melakukan pekerjaannya pun udah nggak ada lagi yang model tradisional kayak zaman dulu. Minimal sekarang tuh mereka pasti pakai alat, ya kan? Walaupun sekelas koperasi perorangan tuh pasti pakai alat, gitu. Nah, karena mereka pakai alat skala operasionalnya itu menjadi lebih baik, gitu ya. Yang jelas kita utamakan apa? Risiko keselamatan deh, gitu. Risiko keselamatan itu harus menggunakan kaidah-kaidah K3 yang sesuai dengan good mining practice, gitu loh. Jadi kalau dulu kita abai mungkin ya. Kalau dulu mungkin karena diberikan kecil-kecil 25 hektar itu kerusakan lingkungan banyak gitu loh. Nah, sekarang ini dengan diberikan itu pengawasannya lebih mudah, pemberiannya pun harus lebih selektif
Itu kayaknya. Kita juga udah nanya ke daerah waktu itu kok dalam untuk minta masukan. Gitu. Mereka prefernya seperti itu. Karena zaman sekarang kan nggak ada tuh kayak zaman dulu. Misalnya mungkin mendulang gitu ya, mendulang di wajan sungai gitu Pak. kecil apa. Udah jarang sekarang ya. Mereka pasti pakai mungkin pakai dongfeng atau apa gitu. Mungkin juga pakai eskavator gitu loh. Nah, tanggung jawab terhadap lingkungannya itu harus lebih baik gitu loh. Karena dulu kalau mungkin penghasilannya kurang, mereka nggak punya awareness ya terhadap penggunaan alat yang modern, yang safety, juga berdampak lingkungan yang lebih kecil ya, kerusakan lingkungannya gitu. Karena IPR ini memang langsung diawasi oleh aparatur Pemda. Oke. Gitu, Mira, Mbak ada Mira. lagi? Berarti walaupun itu luasannya diperbesar, tapi lebih selektif gitu ya Pak intinya untuk perizinan dan segala macamnya itu. Betul. Oke. Terus Pak, di sini kan di RUU ini menekankan pada reklamasi pasca tambang nih Pak, dengan tingkat keberhasilan 100%. Dan ukuran 100%-nya itu tuh bagaimana Pak? Dan apabila tidak mencapai 100% itu juga dampaknya apa gitu loh Pak? Maksudnya yang diberikan hukuman atau apa segala macam kayak gitu Pak? Ya, kalau untuk reklamasi itu ada metodenya. Jadi ada perencanaannya, terus ada evaluasinya sampai ke monefnya ya, monitoring evaluasinya. Jadi keberhasilan kriteria 100% itu ya apa yang direncanakan itu harus dicapai sebagai standar minimum gitu. Kalau itu sudah dicapai, dia tinggal nanti dievaluasi apakah bisa dilanjutkan untuk ke tahap berikutnya gitu. Jadi itu ukurannya. Jadi menggunakan metode yang itu nggak mungkin diatur di undang-undang, itu biasanya di Juknis. Itu udah lengkap kok kalau nggak salah aturan tentang reklamasi dan pasca tambang itu. Jadi pada prinsipnya ini kita lebih mengimplementasinya ya. Implementasinya lebih baik, terus kemudian juga awareness khususnya di pengawasan di daerah itu kan masih kurang saat ini. Nah itu aja untuk perbaikan itu ke depan. Gitu. Oke Mbak Mira, Mas Nurholis ya. Jadi sebenarnya saya cukup bangga sekali ya kalau memang pendengar podcast ini cukup tertarik terkait isu RUU Minerba ini karena memang betul sekali. Jadi geologis itu kan sebenarnya bidangnya bisa terlibat di banyak hal ya, mulai dari hulu sampai hilir, ataupun malah sama sekali yang nggak nyambung. Jadi kalau menurut saya RUU Minerba ini kalau mau enak dipahami, itu baca dulu Undang-Undang 4 2009. Itu pesan saya. Karena nanti di situ kita bisa tahu bahwa perbedaannya apa. Nah, dari 13 isu itu sebenarnya merupakan evaluasi dari pelaksanaan Undang-Undang 4 2009 itu selama kurun waktu 10 tahun ini gitu loh. Jadi 10 tahun ini apa-apa handicapnya, kekurangannya, itulah yang dicoba untuk diperbaiki di undang-undang yang baru ini. Prinsipnya apa? Prinsipnya sebenarnya untuk ke depan pembangunan nasional, terus kemudian kontribusi terhadap dari sisi pemerintah daerah, terus juga untuk masa depan kita sebagai alumni geologi juga, gitu. Karena di situ tadi saya sudah cerita bagaimana junior company di situ mendapat kesempatan yang cukup banyak. Otomatis junior company itu akan melibatkan banyak geologis itu. Dan kita sebagai alumni geologis atau mungkin punya background itu ya, memang harus siap-siap dengan kemampuan diri kita sendiri, siap-siap dengan kemampuan perkembangan teknologi sekarang gitu. Karena namanya regulasi itu memang sebaiknya ada proses evaluasi dan evaluasi dan penyempurnaan untuk menjawab dinamika tantangan gitu loh. Kita kan sebagai manusia dinamis nih. Jadi problem kita 10 tahun yang sekarang itu mungkin beda lagi di 10 tahun ke depan. Nah, itu yang harus kita jawab melalui beberapa penyempurnaan di fitur-fitur undang-undang yang ada gitu. Itu sebenarnya prinsip-prinsip daripada kenapa mungkin DPR itu melakukan inisiatif terhadap perbaikan revisi undang-undang ini. Jadi kalau mau teman-teman pendengar podcast yang mungkin punya background geologis itu saya rasa sangat baik sekali kalau ikut mencermati perubahan undang-undang ini gitu loh sebagai bagian dari
pengayaan ya kemampuan diri. Karena kalau kita sebagai yang memiliki disiplin ilmu geologi itu bisa memahami ilmu kebumian, dan kita juga harus memahami bagaimana ilmu kebumian itu bisa menjadi bermanfaat. Nah, undang-undang inilah menjembatani manfaat tadi, baik ke masyarakat secara langsung maupun ke negara. Gitu. Itu kurang lebihnya, Mas Nurholis dan Mbak Mira. Ya, baik Pak. Makasih Pak closing statement-nya. Semoga di para sama-sama podcastnya ya mereka cukup antusias sih Pak untuk kita membahas tentang RUU Minerba ini. Mira, ada lagi? Mira? Udah cukup Pak, pembahasannya menarik sekali. Okay. Terima kasih banyak Mbak Mira, Pak, waktunya. Mbak Nurholis. Tapi satu lagi mungkin saya boleh ini ya, ada pesan nih. Jadi buat teman-teman geologis, semangat. Kita tahu bahwa kendali daripada komoditas ini yang kita pelajari di bangku kuliah, kemudian juga di dunia kerja ini memang sangat dikendalikan oleh valuasi atau nilai daripada komoditas gitu. Jadi wajar aja up and down itu sirkulasi ibarat kurva itu memang kadang naik kadang turun. Jadi itu kita enjoy the ride aja gitu loh. Karena apapun yang kehidupan kita tuh sehari-hari tuh membutuhkan apa yang kita pelajari di bangku kuliah dulu. Butuh misalnya untuk energi ada sumbernya kan. Butuh untuk peralatan, teknologi, semua itu ada tersedia. Nah, tugas kita lah untuk menjembatani kebutuhan itu tadi gitu loh. Nah, syukur-syukur kita memiliki kemampuan diri untuk juga memahami dari sisi downstream-nya, tata niaganya. Nah, kalau mau, pelajari undang-undang, pelajari aturan-aturan yang ada. Itu baru cakep. Gitu. Ya. Menarik, Pak. Ya, kalau mau jadi jurnalis, ya bikin podcast juga bisa, kan? Ya, ini menjembatani informasi yang benar. Gitu kan. Ya. Sebagai bentuk pengayaan diri juga, Pak. Oh, gitu. Saya appreciate sekali buat Mas Nurholis dan Mbak Almira nih. Sukses buat podcastnya ya. Ya. Amin, makasih banyak Pak. Ya, harus tahu undang-undang karena Pak Senendia sendiri kan background-nya sebagai geologis, tapi sekarang jadi kepala bagian hukum, Pak ya. Ya, itu bagian dari sesuatu. Saya belajar terus aja, gitu. Berarti jangan S2-nya hukum juga, Pak? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Saya ke manajemen project, memang masih ada kaitan sama geologi juga. Oke. Baik, Pak. Ini dia. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Sama-sama. Nanti kalau udah kita upload, saya kabarin via WhatsApp. Siap. Oke. Makasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak.